Gawat, fasilitas Kementerian Perang Zionis meledak. Inilah azab pedih bagi penjahat perang. Begini kronologinya. הסיבה שלא ברור לנו כל המחסן הזה בארץ, שאנחנו הגענו לא היה בלהבות. עיקר המשימות שלנו עכשיו זה לתקן על 3 מחסנים שמלאים בסחורה בכמות גדולה כמו שאתם רואים פה. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Bencana bertubi-tubi datang di negara Israel yang namun nampaknya dirahasiakan oleh rezim Israel kepada dunia. Setelah banyaknya kebakaran yang terjadi di mana-mana, pemadaman listrik hingga jatuhnya pesawat militer yang menewaskan pilotnya, dan yang terbaru, ledakan dahsyat mengguncang Kementerian Perang Zionis di mana ledakan itu menghabisi banyak fasilitas militer yang sangat berharga. Bahkan, Israel hingga rugi jutaan dolar akibat musibah ini. Di sisi lain, Israel makin minim senjata karena senjata perangnya yang lain juga habis kena serangan yang diluncurkan dari Palestina hingga Gaza yang terus-menerus membalas perbuatan bengis rezim ini. Kerugian yang ditimpa Israel ini membuat banyak sekali tentaranya memilih untuk kabur karena tak siap untuk berperang tanpa senjata. Sementara itu, surat kabar Zionis Jerusalem Post melaporkan terjadinya ledakan di fasilitas milik Kementerian Perang Israel. Menurut situs surat kabar Yerusalem Post, pada hari Selasa, ledakan kuat terjadi di fasilitas El-Beit milik Kementerian Perang rezim Zionis di Ramat HaSharon. Dilaporkan sebelumnya, beberapa orang terluka dalam ledakan pabrik fasilitas militer rezim Zionis ini, yang sangat mengerikan. Diduga, ledakan ini terjadi akibat reaksi kimia. Selama beberapa bulan terakhir, rezim Zionis telah menghadapi banyak kebakaran dan juga ledakan. Kini kondisinya makin tak tertolong begini. Azab nyata untuk Israel, ribuan warga jadi korban setelah semena-mena pada Palestina. Ya, mungkin inilah yang bisa menggambarkan apa yang terjadi pada warga Israel ketika sebuah sirine di seluruh kota mengaum di ribuan warga Zionis berlarian kabur ketakutan mencari pertolongan. Hal itulah yang sama seperti apa yang dilakukan oleh warga Palestina ketika tentara Zionis datang dengan serangan tiba-tiba, bahkan memblokir warga melakukan ibadah di Masjid Aqsa, masjid yang merupakan tempat suci menjadi kebanggaan seluruh muslim di dunia. Kualat adalah kata yang pas yang bisa menggambarkan hal yang terjadi pada Israel, namun masih tidak disadarinya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 167, ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-A'raf 167. Pada ayat itu Allah memberitahu bahwa Allah akan mengirimkan orang yang akan menimpakan azab terhadap kaum Yahudi. Azab itu seperti kehinaan dan kerendahan, termasuk pula kewajiban membayar
jizyah atau pajak. Misalnya ketika Allah mengirimkan kepada mereka Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Raja Buktanashir yang membunuh dan menawan mereka serta menetapkan mereka untuk membayar pajak yang mereka serahkan kepada orang-orang Majusi. Kemudian orang Yahudi itu berada di bawah penindasan raja dari Yunani hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga menetapkan pemungutan pajak dari mereka. Mereka senantiasa dalam kehinaan di bawah kekuasaan orang lain. Musafir menyebut kata ta'azzana adalah berwazah. Tafa'ala merupakan kata kerja dari al-zaunu yang berarti memberitahu. Ada juga yang memaknai sebagai memerintahkan. Sampai hari ini kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya, yaitu disebabkan oleh kemaksiatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Selanjutnya, inna rabbuka yasari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, yaitu bagi orang yang berbuat maksiat. Wa innahu laghafurur rahim, sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang bagi orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu Allah banyak menyandingkan antara targhib pembangkit harapan dan tarhib pembangkit rasa takut, agar jiwa manusia tetap berada di antara rasa berharap dan rasa takut. Kalaupun sekarang justru mereka orang Yahudi yang menindas orang Palestina, baik dari kalangan muslimin maupun Kristiani, mereka juga bahkan merampas harta kaum muslimin. Itu bukan karena kekuatan mereka, tapi lebih pada kelemahan umat Islam yang kurang kompak, bersatu dan berjamaah. Kalau sudah muncul kekuatan berjamaah, maka akan kembali mereka orang-orang Yahudi yang harus membayar jizyah. Patut kita renungkan. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dan kedua, kami datangkan kepadamu hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Mereka merajalela di kampung, itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra. Maka sebenarnya ulah membabi buta pasukan Zionis Yahudi menjajah Palestina, upaya Yahudisasi di kawasan Al-Quds, menghalangi umat muslimin beribadah sholat di rumah Allah, masjid. Itu semua hanyalah golongan terakhir dari kepongahan mereka dan keingkarannya terhadap Allah.